Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah persamaan diferensial. Oke teman-teman, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan cara menyelesaikan soal persamaan diferensial dengan aplikasi Maple. Pertama-tama pastinya kita sudah menginstal aplikasi Maple ya teman-teman, dan ini kebetulan sudah saya buka, dan untuk membukanya gampang sekali, tinggal diklik satu kali. Nah, langsung muncul tampilan ini. Sebelum muncul tampilan ini, ketika ingin memulai yang baru, kita tinggal klik new worksheet saja. Ini di X saja. Nah, oke, di sini ada 3 soal yang akan saya kerjakan. Soal pertama adalah soal persamaan diferensial yang diselesaikan dengan metode pemisahan variabel. Yang kedua ada persamaan diferensial yang eksak atau tidak eksak, dan juga dicari solusinya. Pun yang ketiga juga persamaan yang eksak atau tidak eksak dan dicari solusinya. Oke, kita ke soal yang pertama. Kebetulan tadi saya sudah mengerjakan, jadi kita bisa langsung copy paste saja agar tidak lama. Nah, ini soal yang pertama dengan beberapa ketentuan, langsung kita copy paste saja. Kita paste di sini. Soal yang pertama ini adalah AX pangkat negatif B, Y pangkat C, DX sama dengan X pangkat negatif A, DY. Di mana soal ini itu memiliki beberapa ketentuan. Ketentuan pertama adalah A, B, dan C adalah 3 digit terakhir NIM Anda. Di sini NIM saya ya, teman-teman. Jadi, ini A-nya diganti dengan A, B, dan C-nya diganti dengan 3 digit terakhir dari NIM saya. Lalu di sini ada 2 hal yang ditanyakan. Yang pertama ada tuliskan persamaan diferensial dengan A, B, dan C sesuai dengan keterangan di atas atau dengan 3 digit NIM terakhir tadi. Dan kedua adalah menentukan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Oke, kita langsung saja ya ketik seperti ini. Penyelesaian menuliskan persamaan diferensial dengan A, B, dan C sesuai dengan keterangan di atas. Setelah kita menuliskan beberapa keterangan itu, kita menuliskan yang ditanyakan, yaitu menuliskan persamaan diferensial dengan A, B, dan C sesuai dengan keterangan di atas. Oke. Selanjutnya kita klik enter. Setelah itu kita mulai dengan persamaan 1. Persamaan 1 sama dengan, kita copy saja ini ya, agar tidak memakan waktu. Kita paste di sini. Jangan lupa angka satunya dihapus, terus ininya di unbold. Nah, kita enter, maka muncul nah, setelah itu ketentuan sesuai dengan ketentuan yang pertama, di mana A, B, dan C itu adalah 3 digit terakhir NIM Anda. Maka kita akan tulis keterangan. Kita ganti nilai A, B, dan C dengan 3 digit terakhir NIM saya. Oke. NIM saya adalah 19510172. Oke, seperti ini. Lalu kita enter. Karena di sini sudah ada ya NIM saya 19510172, berarti karena di 3 digit terakhir, berarti yang kita pakai adalah A-nya 1, B-nya 7, dan C-nya 2. Oke, setelah di enter, kita langsung masuk ke persamaan 2. Langsung kita tulis saja persamaan 2 sama dengan A sama dengan 1. Karena di sini angka pertama dari 3 digit terakhir NIM saya adalah 1. Setelah itu kita enter. Maka akan tampil di sini persamaan 2 adalah A sama dengan 1. Lalu setelah itu kita
masuk ke persamaan 3, lakukan hal yang sama seperti tadi, tapi bedanya di sini persamaan 3 sama dengan B sama dengan 7. Lalu kita enter, keluar hasil B-nya adalah 7, lakukan sekali lagi untuk yang poin C, itu persamaan 4 sama dengan C sama dengan 2, lalu kita enter. Nah, seperti ini, sudah muncul ya. Setelah itu, kita akan memberi keterangan yang berbunyi persamaan diferensial yang dibuat adalah, nah setelah itu kita enter. Setelah itu kita masuk ke persamaan 5, karena tadi sudah persamaan 4 ya, berarti persamaan 5 adalah substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1, tutup kurung. Kita klik enter. Nah, ini sudah masuk ya. Ada hasilnya. Setelah itu, kita akan lanjutkan ke persamaan 6. Persamaan 6 sama dengan, di sini di persamaan 6 ini kita akan mensubstitusikan nilai B sama dengan 7 ke persamaan 5. Maka di sini kita akan menulis persamaan 6 adalah substitusikan persamaan 3 ke persamaan 5. Tutup kurung, lalu kita enter. Nah, sudah tampil ya. Oke. Sebentar ya. Kita lihat dulu jika ini ditambah spasi apakah ada perubahan. Oke, ternyata di sini harus ditambah spasi ya, teman-teman. Agar di sininya jelas. Lalu, setelah persamaan 6, kita akan, setelah kita mensubstitusikan nilai A, B, dan C tadi, selanjutnya kita akan masuk ke persamaan 7 sama dengan substitusikan, kita mensubstitusikan persamaan yang 4 tadi ke persamaan 6. Persamaan 4 ke persamaan 6. Oke, kita enter. Seperti ini. Lalu setelah itu, kita sudah mensubstitusikan ketiga-tiganya. Lalu kita akan, setelah kita mensubstitusikan A, B, dan C ke persamaan yang awal ya, setelah itu kita akan menulis keterangan. Jangan lupa pakai tanda pagar ya. Persamaan diferensialnya yaitu enter. Lalu kita tulis ya, kita tulis secara manual, kita substitusikan sendiri. Ini boleh kita copy agar mempermudah. Nah, lalu di sini kita paste. Karena nilainya A1 berarti 1 dikali X sama dengan X. Ini negatif B adalah negatif 7. Lalu C-nya 2 berarti C pangkat 2. Negatif A berarti pangkat negatif 1. Nah, seperti ini. Lalu kita enter, akan tampil seperti ini. Nah, setelah itu, poin A sudah kita dapatkan ya. Berarti poin pertama sudah kita dapatkan yang menemukan ini ya, menemukan persamaan diferensial dengan AB. Ini kita bold ya. Ini sudah kita dapatkan.
Sekarang kita akan menyelesaikan yang ini, bagian 2-nya yang tentukan solusi permasalahan tersebut dengan metode pemisahan variabel. Nah, ini kita copy dulu, kita paste di sini. Oke, kita tulis di sini. Ini kita bold ya, agar bisa jadi tanda kalau kita udah masuk ke tahap berikutnya. Oke, pertama-tama kita enter. Lalu kita tulis keterangan dengan menggunakan metode pemisahan variabel nah ini. Lalu kita enter lagi. Lalu kita kembali lagi ke persamaan 1 ya, karena ini beda penyelesaian gitu, atau beda yang ditanyakan. Di sini kita tulis persamaan 1 sama dengan kita copy ini. Nice, lalu kita paste di sini. Lalu kita enter. Oke, sudah tampil. Setelah itu kita, karena di sini ada biru ya, berarti ada hasilnya, berarti kita bisa melanjutkan ke persamaan 2. Persamaan 2 adalah LHS persamaan 1 dikali 1 per Y kuadrat. Oke. 1 per, kita copy saja di sini. Nah, 1 per Y kuadrat sama dengan LHS persamaan 1 dikali, nah, 1 per Y kuadrat. Ini bedanya, kalau ini left, kalau ini right ya, jadi kanan dan kiri. Lalu kita enter, akan muncul hasil yang biru seperti ini, maka kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita langsung ke persamaan nomor 3 ya. Persamaan nomor 3 adalah, oke, di sini kita pakai pecahan. LHS persamaan 2 per X pangkat minus 1. Kita copy aja. Nih, kita tambahkan kurung. Sama dengan, tuliskan hal yang sama, tetapi di sini RHS, karena ini right. Oke. Jadi kita enter, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, karena ini ada hasilnya ya, kita lanjut ke persamaan 4. Oke. Persamaan 4 sama dengan, kita tulis, karena sama dengan ini, maka kita boleh copy dari sini ya. Tapi di sini kita ganti dengan persamaan 3 di sininya. 3, oke, sama dengan Ctrl P, di sini ganti dengan 3, di sebelah sini diganti dengan right atau RHS. Setelah itu kita enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Karena dia diketahui ada hasilnya, maka kita bisa berlanjut ke persamaan yang kelima. Persamaan 5 ini adalah integral. Kita butuh ini. Dx. dy SC
C1 sama dengan, nah di sini kita kan ada pangkat 7 ya. Nah di sebelah sini itu kita copy dulu dari sini ya. Oke, tapi di sini itu adalah 7. Pangkat 2 dx. Dx di sini adalah C2. Nah, oke, enter. Maka akan keluar hasil seperti ini. Karena ini keluar hasil ya, berarti kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Atau kita bisa melanjutkan ke persamaan 6. Kita langsung tulis saja persamaan 6 sama dengan negatif per X pangkat 6 oh maaf, ini bukan 7 ya teman-teman, tapi ini X, pantesan saya bingung hasilnya segitu. Oke, kita enter. Nah seperti ini. Oh maaf, ini salah ya, ini sebenarnya, aduh maaf. Ini itu harusnya X pangkat 6, X pangkat 7. Kita enter. Nah, ada hasil di sini, ada X pangkat 6. Selanjutnya, kita akan menulis persamaan 6 sama dengan ln Y ln mana ya? Nah, ln Y sama dengan negatif, ini kita kupas, negatif X pangkat 6 ditambah C. Kita enter. Nah, ada hasil seperti ini. Karena kita ada hasilnya, maka kita bisa move ke persamaan nomor 7. Persamaan nomor 7 sama dengan, persamaan 7 sama dengan C sama dengan K. Jadi C di sini itu adalah K ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, karena ada hasilnya, berarti kita bisa langsung ke persamaan 8. Persamaan 8 adalah kita di sini akan mensubstitusikan persamaan 7 ke persamaan 8. Kita enter. Oh maaf, sepertinya ini harus di spasi ya agar nilainya keluar. Enter. Error. Oh maaf. Sepertinya ini kita akan mensubstitusikan persamaan 7 ke persamaan 6 ya teman-teman. Karena tidak mungkin ya. Enter. Nah, ada. Oke. Nah, selanjutnya, sebenarnya dari persamaan 8 ini kita sudah bisa mengetahui bahwa solusi dari persamaan ini adalah ln Y 1 per X pangkat 6 ditambah C. Maka karena kita sudah mengetahuinya, di sini kita tambahkan keterangan dari persamaan 8, kita sudah bisa mengetahui bahwa solusi dari
persamaan diferensialnya adalah, nah kita salin saja ini. Oke, kita enter. Untuk lebih menjelaskan lagi, kita bisa tambahkan keterangan. Jadi, solusi dari persamaan diferensial, kita tulis lagi soalnya tadi ya, kita copy dari sini. Lalu kita paste di sini. Adalah kita bisa ini kopas ini. Oke, atau dalam bentuk lainnya juga bisa dengan ln Y sama dengan X pangkat negatif 6 tambah C. X pangkat negatif 6 ditambah C. Nah, jadi yang pertama ini kita sudah mendapat solusinya ya, teman-teman. Kita buat di sini. Oke, selanjutnya kita akan move ke soal yang nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini diketahui persamaan diferensial AX ditambah BX, Y dx ditambah B per 2 X kuadrat plus CY dikali DY sama dengan 0. Oke, karena di sini saya sudah pernah mengerjakan, jadi kita bisa tinggal salin saja soalnya agar tidak lama. Oke, kita copy saja sampai sini ya. Oke, kita masuk ke yang ini. Nah, jadi soalnya itu yang ini. Dimana soal ini itu memiliki beberapa ketentuan. Di antaranya adalah B-nya ini tidak boleh sama dengan 0, dan seperti biasa A, B, dan C-nya itu diganti oleh 3 digit terakhir dari NIM saya. Oke, seperti yang tadi, kita langsung saja ke persamaan nomor 1 ya. Ini kita klik dulu ini. Nah, oke. Kita bisa langsung saja. Oh, sebentar. Ini ada typo ya. Digit harusnya. Di sini kita terlebih dahulu menuliskan yang ditanyakan dulu ya. Yang ditanyakan itu adalah yang pertama, menuliskan persamaan diferensial berdasarkan ketentuan di atas. Ini kita namai A ya. Untuk yang A, pertanyaan A, lalu kita enter. Kenapa tidak bisa ya? Tidak bisa. Coba kita pindahkan ininya ke sini ya. Lalu kita enter. Kita ke yang B. Pertanyaan yang B ini adalah menentukan apakah
persamaan diferensial ini eksak atau bukan eksak. Nah, lalu poin C-nya adalah tentukan solusi persamaan diferensial ini dengan metode persamaan diferensial eksak. Boleh kita enter. Oke, kita enter satu kali lagi, kita tambahkan keterangan penyelesaian. Di sini kita sudah mengetahui beberapa kriteria dari soal tadi, di mana A, B, dan C itu 3 digit terakhir NIM, dan juga B tidak boleh sama dengan 0. Di sini ada 3 pertanyaan yang ditanyakan. Yang satu menuliskan persamaan diferensial berdasarkan ketentuan di atas. Yang kedua ada menentukan apakah persamaan diferensial ini eksak atau bukan eksak. Kemudian menentukan solusi persamaan diferensial ini dengan metode persamaan diferensial eksak. Nah, kita langsung saja masuk ke persamaan yang pertama. Di sini kita tulis dulu. Kita copy dulu yang ini. Di sini ya. Agar memudahkan kita juga. Kita ini kita tebal. Oke. Nanti saja. Oke, di sini di persamaan ini kita bisa langsung saja ke persamaan 1. Persamaan 1 sama dengan kita copy soalnya ini. Nah, oke. Kita paste di sini dan kita unbold dulu. Lalu kita bisa langsung enter. Nah, sudah keluar hasilnya. Sama seperti yang tadi ya, kita akan langsung masuk ke mensubstitusikan nilai A, B, dan C ke persamaan 1. Diawali dengan persamaan 2, di mana persamaan 2 ini adalah mensubstitusikan persamaan. Salah. Jadi di persamaan 2 ini kita tulis A sama dengan 1. Kita enter. Lalu kita masuk ke persamaan 3. Persamaan 3 itu adalah B sama dengan 7. Kita enter juga. Lalu persamaan 4 adalah C sama dengan 2. Kita enter juga. Nah, sudah terlihat kan? Seperti yang tadi langkah-langkahnya. Lalu setelah itu kita langsung ke persamaan 5. Di mana persamaan 5 ini adalah kita akan mensubstitusikan dari persamaan yang 2 dulu, persamaan 2 ke 1, setelah itu persamaan 3 ke 5, dan yang terakhir ada persamaan 4 ke 6. Jadi kita akan mensubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Oke, kita enter. Maka akan tampil seperti ini. Setelah itu kita langsung ke persamaan 6, di mana persamaan 6 ini kita akan mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 5 tadi. Enter. Nah, selanjutnya kita ke persamaan 7. Persamaan 7 ini adalah kita akan mensubstitusikan persamaan yang C tadi atau persamaan 4 ke persamaan 6. Oke. Enter. Nah, karena hasilnya ada ya, dan ada tulisan berwarna biru yang muncul, maka selanjutnya kita akan melanjutkan ke persamaan yang ke-8. Tetapi sebelum kita meneruskan ke persamaan 8, kita akan menambahkan keterangan. Keterangannya itu adalah menentukan persamaan diferensialnya. Oke. Kita
Oh, maaf, sepertinya ada yang kelewat. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa langsung menuliskan secara manual ya. Secara manual di sini dalam artian misalkan kita langsung saja ininya di copy, lalu kita paste di sini. Nah, A-nya kan tadi 1 ya, 1 dikali X itu pasti 1, oke jadi X. B-nya itu kan 7 ya, jadi kita bisa langsung tulis di sini 7. Lalu ini juga kita ganti dengan 7. Ini kita ganti dengan 2. Nah, setelah itu kita enter. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya, karena persamaannya sudah ketemu ya, ini jawaban dari yang nomor A. Kita bold. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke yang nomor B. Di sini kita copy dulu soalnya. Nah, oke. Lalu kita paste ke sini. Kita langsung enter. Di sini kita akan menulis dulu keterangan menentukan apakah persamaan diferensial. Kita copy ininya soal yang tadi. Oke. Kita paste X plus 7X, Y dx ditambah 7 per 2X kuadrat 2Y. Oke. Eksak. Oh, maaf. Eksak atau bukan eksak. Oke, kita enter. Di sini kita langsung pergi atau meluncur ke persamaan satu lagi ya, karena ini adalah pertanyaan berbeda. Persamaan satu adalah kita copy soal ini. Nah, oke. Sebentar ya, unbold dulu. Kita enter. Nah, sudah ada kan muncul persamaan satu berapa? Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan keterangannya. Keterangannya ini ialah di sini kita akan memisalkan si dua persamaan ini ke dalam dua bentuk, di mana yang ini akan jadi M dan yang ini akan jadi N. Seperti itu. Maka di sini kita akan menambahkan keterangan misal. Lalu kita enter. Kita tulis keterangan juga di mana kita tulis, oh iya sih keterangannya, di mana M sama dengan, kita copy yang ini, oke, dan N sama dengan kita copy yang ini. Oke, seperti itu ya. Lalu kita langsung enter saja. Di sini setelah persamaan 1 kita langsung masuk ke persamaan 2. Persamaan 2 adalah M sama dengan, kita tinggal copy yang ini ya, tetapi nanti si kurungnya kita hilangkan. Nah, oke. Kita enter. Nah, maka akan tampil seperti ini. Lalu kita masuk ke persamaan 3, di mana persamaan 3 ini adalah ini yang N ya. Kita langsung copy saja, tapi kurungnya dihilangkan. Oke, kita enter. Nah, sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai turunan atau do M per do X dari do M per do X dan do M per do Y dari do
M dan do X dari M, dan juga do N per do Y dari N. Nah, di sini kita pertama-tama akan menuliskan keterangan. Kita cari dulu do M. Nah, ini do M per do X. Berarti sini tinggal tambahin M. Do M per do X. Oke, kita tambahkan gitu saja. Selanjutnya kita enter. Kita bisa langsung masuk ke persamaan 4. Persamaan 4 adalah do per do Y. Sebentar. Oke, teman-teman, ternyata tadi saya keliru. Di sini harusnya do M per do Y ya, bukan do M per do X. Lalu kita klik garis baru, lalu kita tulis persamaan 4 sama dengan ini. Kita copy dulu, kita paste do per do Y dikali RHS persamaan 2. RHS persamaan 2 lalu kita enter. Nah, ini sudah ketemu ya. Kalau ini tuh hasilnya 7x. Lalu setelah itu kita langsung enggak langsung dulu ya. Kita langsung ke persamaan 5. Persamaan 5 sama dengan sebentar. Ya, di sini kita tulis langsung saja. Kita tulis dulu keterangan. Saya lupa. Kita tulis keterangan dulu ini ya. Sama seperti yang ini, yang satu laginya pun kita lakukan dengan sama. Oke. Tapi bedanya ini N dan ini X. Oke, kita enter, kita masuk ke persamaan 5 sama dengan ininya kita copy, kita paste di sini, tapi ini ganti dengan X. Sebentar. Nah, di sini kita masukkan yang persamaan 3. Kita enter. Nah, maka didapat hasil do per do Y sama dengan do per do X. Karena mereka sama, berarti mereka itu adalah persamaan diferensial eksak. Jadi, suatu persamaan bisa dikatakan eksak atau tidak itu bisa dilihat dari besar do per do Y dan do per do X-nya. Jadi kalau misalkan do per do Y dan do per do X-nya itu sama, berarti mereka eksak. Kalau misalkan sebaliknya, berarti mereka bukan eksak. Oke, karena di sini kita sudah mendapat hasil ya, bahwa persamaan ini itu bersifat eksak karena do per do Y dan do per do X-nya itu sama. Maka di sini kita tambahkan keterangan. Jadi, oke. Nggak jadi, berarti ini aja. Karena nilai ini kita copy, kita paste sama dengan sama dengan nilai do M per do Y sama dengan nilai do N per do X. Maka persamaan diferensial, kita tulis dulu soalnya ini ya. Oke, kita unbold seperti biasa. Maka persamaan diferensial ini adalah
persamaan diferensial eksak. Nah, ini kita sudah dapat jawaban dari pertanyaan nomor 2. Di sini kita bold saja ya. Oke. Setelah dari pertanyaan kedua, mari kita langsung ke pertanyaan yang ketiga, yaitu menentukan solusi persamaan diferensial eksak. Oke, kita bisa langsung paste di sini saja. Nah, oke. Langkah pertama adalah kita tulis dulu soalnya di sini. Mencari solusi persamaan diferensial. Kita copy ini. Kita paste di sini dan kita unbold ya. Ups, salah. Oke, kita unbold. Lalu kita enter. Setelah itu tulis juga keterangannya. Nih. Tadi pada bagian B kita sudah memisalkan M sama dengan kita tulis yang ini ya. Dan N sama dengan kita juga tulis yang ini. Oke, lalu kita tulis enter. Kita tambah keterangan lagi. Maka langkah untuk mencari solusi adalah titik 2 kita enter. Di sini kita langsung masuk ke persamaan nomor 1 ya. Persamaan nomor 1 adalah kita di sini menulis U integral X plus 7 dikali X, Y. Ini kita copy aja ya. Nah, ini kita pakaiin kurung. Salah. Oke. Dx ditambah K dalam kurung Y. Lalu kita enter. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita akan menuliskan atau menentukan besar nilai KY. Tapi sebelumnya kita harus menuliskan keterangan bahwa KY dengan kita enter. Tulis lagi keterangan DU per DY. Oke, kita bisa dari sini aja ya, biar enggak lama. Oke, di sini kita ganti dengan U kecil. DU per DY, DU per DY, lalu kita enter. Selanjutnya kita masuk ke persamaan 2. Kenapa nggak bisa ya? Oke. Persamaan 2 adalah DU per DY. Nah, ini kita bisa langsung salin aja, tapi nanti kita hapus si U-nya. DU per DY RHS persamaan 1
persamaan 1. Kita enter. RHS persamaan 1. RHS persamaan 2 sama dengan, benar tapi ya, kenapa ya? Salah di mananya ya? Coba kita ini lagi ya, dari sini. Nah, kita coba salin dari sini aja ya. Ini kita hapus, enter. Nah, udah ada. Jadi hasil dari persamaan 2 ini adalah QX ya. Selanjutnya kita enter, lalu kita tulis lagi keterangannya itu. Ini juga, ini disalin. Oke. M sama dengan 7XY. 7X, Y bisa 7XY bisa ya. Nah, oke. Oke. Selanjutnya kita akan langsung ke persamaan 3. Di mana persamaan 3 ini adalah M sama dengan, kita tulis yang ini ya. Lalu enter, ada tambah seperti ini. Setelah itu kita langsung ke persamaan 4, di mana persamaan 4 ini adalah persamaan 2 sama dengan RHS persamaan 3. Kita enter. Nah, muncul. Setelah muncul, kita langsung ke persamaan 5. Persamaan 5 ini adalah LHS persamaan 4. Oke. Dikurangi, kita copy yang ini ya. Tapi hanya sampai sini saja. Nah, oke. Oke, kita klik sama dengan lalu kita copy yang ini, kita paste lagi di sini tapi ganti ini jadi RHS. Oke, enter. Nah, sudah tampil seperti ini. Setelah itu kita langsung move ke persamaan 6. Persamaan 6 adalah KY sama dengan integral 2Y dy. Integral, kita copy aja dari sini, 2Y dy. Oh, 2Y-nya di dalam kurung. 2Y dy. Kita klik enter. Oops, salah.
Kita coba dengan integral yang di sini ya. 2y. Ini enter. Nah, sudah bisa persamaan 6, langsung kita ke persamaan 7. Persamaan 7 adalah di sini kita akan mensubstitusikan persamaan 6 ke RHS persamaan 1 tadi. Oke, setelah itu kita tambahkan sama dengan C. Enter. Oh, sebentar. Substitusikan persamaan 6 RHS persamaan 1. Salahnya di mana ya? Bentar. Persamaan 6. Oh, 7. Pesannya ya. Substitusikan persamaan 6 ke LHS. Oh, RHS. Ke RHS persamaan 1. Kita enter. Tetap salah ya. Oh, lupa sama dengan C-nya. Enter. Error not to match. Sebentar ya. Persamaan 6. Persamaan 6. Persamaan 6. Persamaan 6. Persamaan 7. RHS persamaan 1. Oh, ini kurang ini ya, kurang 1. Enter. Aduh, salah. Masih salah ya, sebentar. Kita coba pakai spasi di sini. Bismillah. Duh. Kenapa ya? Sebentar. Oke, di sini ada yang terlewat ya. Jadi jangan ke sini dulu, tapi di sini kita tambahkan keterangan. Keterangannya itu adalah solusi persamaan diferensialnya adalah, kita enter, kita masuk ke persamaan 7. Persamaan 7 sama dengan kita substitusikan persamaan 6 RHS persamaan 1 sama dengan C. Kita enter. Aduh, masih error ya, kenapa ya? Kita coba. Oke, kita coba di sininya pakai spasi ya. Kita coba aja dulu. Nah, ternyata bisa. Karena keluar hasilnya dari persamaan 7, maka selanjutnya kita akan lanjut ke persamaan 8, tapi sebelumnya kita tulis keterangan disederhanakan. Lalu kita masuk ke persamaan 8. Persamaan 8 adalah LHS persamaan 7 dikali 2. Oke, sama dengan K. Kita enter. LHS. Jadi di setiap LHS itu kayaknya harus ditambah. Aduh, nggak masalah ya. Oke. Nah, keluar hasil persamaan 8-nya.
Lalu setelah itu kita menulis keterangan di sini bahwa 2C sama dengan K. Lalu kita enter. Setelah itu kita akan melanjutkan ke persamaan nomor 9. Persamaan 9 ini adalah kita akan menulis bentar. Karena ini semua dikali 2 ya, tapi ini tidak teroperasikan, maka kita akan buat secara manual saja. Di sini kita tulis X kuadrat ditambah 14 X kuadrat Y S dikurangi 7 X kuadrat Y ditambah 2 Y kuadrat. 2Y kuadrat sama dengan 4. Lalu enter. Nah, oke. Sudah terlihat hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan ke persamaan 10. Dimana persamaan 10 ini isinya adalah ini. Oke. Kita enter. Nah, dari hasil di sini bisa disimpulkan bahwa ini adalah hasil atau solusi dari persamaan eksak ini. Maka kita akan menambahkan keterangan di sini. Jadi, solusi dari persamaan diferensial, kita tulis soalnya dulu ya. Ini ya. Oke. Kita unbold dulu. Ini adalah kita copy ini. Oke, selesai nomor 2 ini. Kita bold dulu ya. Oke, nomor 2 ini selesai, maka setelah itu kita akan move ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ini sebenarnya tadi saya sudah mengerjakan, jadi kita bisa tinggal langsung kupas saja soalnya seperti biasa. Nah, kita kupas dari sini aja ya. Oke. Jadi soalnya itu adalah diketahui suatu persamaan diferensial X Y tambah B kuadrat min X ditambah 2/3 X dikali setengah X ditambah Y D sama 0. Nah, di sini tuh seperti biasa ada ketentuannya, di mana ketentuan yang A itu adalah 3 faktorial per 2 faktorial, di mana N faktorial sama dengan N dikali N-1, N-2, dan seterusnya hingga 2 dikali 1. Nah, jadi lalu ketentuan yang kedua adalah B-nya itu bilangan asli pertama genap. Otomatis kan bilangan genap pertama itu pasti 2. Gitu. Maka dari ketentuan ini kita dapat menyimpulkan bahwa A-nya ini adalah 3 dan B-nya itu adalah 2. Oke, setelah ini ada beberapa soal yang ditanyakan di sini.
soalnya itu yang pertama itu menuliskan. Oke, kita tulis dulu ya. A. Tuliskan persamaan di diferensial tersebut dengan A, B, dan C sesuai ketentuan. Oke. Lalu poin B-nya adalah apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau bukan. Oke, lalu kita move ke poin yang C. Yang C ini adalah jika persamaan di atas tidak eksak, tentukan faktor pengintegral bagi persamaan diferensial baru setelah dikalikan dengan faktor pengintegral tersebut. Lalu kita ke poin D. Poin D-nya adalah tentukan solusi persamaan diferensial soal poin C. Oke, di sini kita akan memulai dari nomor 1 dulu. Nomor A. Nomor A ini kita salin dulu. Oke, kita copy paste di sini. Lanjut, kita langsung ke persamaan 1. Persamaan 1 adalah, kita tulis soalnya dulu yang ini ya. Oke. Tapi kita unbold biasa, unbold. Kita enter. Sebentar. Oke. Persamaan 1 sudah muncul. Lalu kita langsung ke persamaan 2. Persamaan 2 sama dengan A adalah 3. Kita langsung enter. Lalu kita ke persamaan 4, di mana persamaan 4 itu berbunyi bahwa B itu sama dengan 2. Oke, enter. Oke, sudah. Seterusnya atau selanjutnya kita langsung ke persamaan 4. Di mana persamaan 4 ini bunyinya kita akan mensubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Enter. Oke, setelah itu kita ke persamaan 5. Di mana di persamaan 5. Di mana pada persamaan 5 ini kita akan mensubstitusikan persamaan. Oh, ini salah ya, ini harusnya 3, ya Allah. Persamaan 3 ke persamaan 4. Oke, enter. Oke, sudah didapat hasilnya, maka kita bisa langsung ke persamaan 6. Persamaan 6 ini adalah kita akan mengganti kita tulis secara manual saja ya. Kita akan mengganti secara manual 2XY
ditambah 2Y kuadrat. Maaf. 2Y kuadrat dikurangi X. Maaf. Seperti itu, dx ditambah X kuadrat. Kita cari X kuadrat tidak ada, jadi kita boleh pakai ini aja. Kita ganti ini pakai X kuadrat ditambah 2XY dy sama dengan 0. Kita enter. Nah, muncul. Setelah itu kita langsung bisa menyimpulkan bahwa persamaan diferensialnya ini adalah yang ini. Tapi di sini kita harus mendapatkan penerangannya itu. Jadi persamaan diferensialnya adalah 3xy ditambah 2y kuadrat x dx ditambah x kuadrat tambah 2xy dy. Oke. Ini kita langsung copy aja ya. Oke. Enter. Lalu kita langsung masuk ke poin yang kedua. Apakah persamaan ini itu eksak atau bukan eksak? Oke. Kita tulis dulu keterangan. Menentukan persamaan, kita tulis persamaan yang ini ya. Oke. Eksak atau bukan eksak. Oke. Kita enter. Kita langsung masuk ke persamaan 1. Persamaan 1. Persamaan 1 di sini kita akan menuliskan soalnya lebih dahulu ya. Yang tadi kita bisa langsung enter. Nah, lalu karena dia muncul hasil ya, kita langsung ke keterangan dulu. Kita akan memisahkan seperti yang tadi, si yang kanan dengan kiri jadi M dan N. Nah, kita akan menulis keterangan misalkan. Oke. Misalkan, lalu enter. Lalu kita tulis keterangan juga, di mana M sama dengan, kita salin yang ini. Nah, dan N sama dengan kita salin yang ini. Oke. Enter. Di sini kita langsung masuk ke persamaan 2. Persamaan 2 sama dengan, kita langsung copy yang ini. Oke, kita paste di sini. Lalu kita enter. Nah, langsung kita ke persamaan 3. Persamaan 3 ini adalah langsung kita copy yang ini. Kita paste enter. Nah. Oke. Setelah itu, kita akan mencari nilai dou-M per dou-Y sama seperti yang di atas tadi. Dan juga kita akan mencari nilai dou-N per dou-X. Dan nantinya kita akan membandingkan apakah mereka sama atau tidak. Dan itu akan menentukan mereka eksak atau tidak eksak. Nah, di sini kita harus menambahkan dulu keterangan. Menentukan persamaan ini eksak atau bukan eksak. Bukan eksak. Lalu kita enter. Kita tambahkan lagi keterangan dou-M per dou-Y. Kita cari di atas. Dou-M per dou-Y ini aja ya.
do M. Nah, ini ya diganti pakai M ya. Do M per do Y. Kita enter. Nah, setelah kita enter, kita langsung masuk ke persamaan 4. Persamaan 4 itu adalah ini do per do Y ya. Do per do Y RHS persamaan 3. Enter. Nah, persamaan 4-nya itu adalah kok 0, bentar ya. Oh, maaf saya keliru, ini harusnya persamaan 2. Ininya tambah spasi. Oke. Setelah itu dari persamaan 4 kita langsung menuliskan keterangan ini. Tetapi di sini adalah do X dan di sini adalah do N. Nah, oke, kita enter, lalu kita tulis persamaan 5 sama dengan do per do X ya. Ini kita salin saja ke sini, kita ganti ini jadi do X. Nah, di sini baru RHS persamaan 3. Ini bisa di copy aja. Oke. Enter. Nah, sebentar. Kenapa 0 ya? Nah, do X ada ya. Oke. Di sini kita bisa melihat ya bahwa hasilnya sangat berbeda. Maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebentar, kita salin dari sini ya biar cepat. Nah, kita cari yang tadi. Nah, ini. Oke. Ini diganti dengan tanda tidak sama dengan. Ini juga diganti dengan persamaan yang kita punya. Atau persamaan yang ini. Ini kita ini dulu ya, bold. Persamaan diferensial bukan di sini adalah bukan persamaan diferensial eksak. Oke. Di sini kita sudah menghitung yang poin B. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke yang C ya. Yang C ini. Oh, sebentar. Oke. Yang C. Oke, yang C ini kita bisa langsung enter ya. Oke, di sini pertama-tama kita sudah menuliskan soalnya ya.
kita langsung enter saja. Di sini kita mengurangi keterangannya. Tapi C-nya ini kita hapus. Oke. Langsung saja dari sini kita langsung ke persamaan 1, di mana persamaan satunya ini adalah kita bisa langsung menuliskan soal yang ini. Aduh, ini kebalik. Oke. Nah, kita langsung enter. Setelah itu kita langsung ke kita menulis dulu keterangan. Karena persamaan di atas tidak eksak, maka kita akan mencari faktor pengintegralnya. Enter. Setelah itu kita tulis juga keterangan bahwa R X sama dengan kita pakai ini sebentar. 1/n dalam kurung, kita perlu pilih menu do mana ya, ini do m per do y dikurangi do y dikurangi do n per do x. Oke, setelah itu kita enter. Nah, langsung kita bisa masuk ke persamaan 2. Persamaan 2 ini adalah Rx sama dengan, kita pakai pecahan 1 x kuadrat plus 2 y. Ini kita copy dari sini. Oke. Kita pindah ke sini. X kuadrat plus 2xy dikali 3x ditambah 4y 3x ditambah 4y dikurangi 2x ditambah 2y. Enter. Oke, sudah tampil. Lalu kita langsung ke persamaan 3. Persamaan 3 ini adalah, kita salin ini ya. Enter. Oke, langsung ke persamaan 4. Persamaan 4 ini adalah Rx. Kita copy aja 1/x ya, jadi ini. Oke, ini 1/x, kita enter. Setelah itu kita beri keterangan karena Rx telah diketahui, yaitu ini nih, 1/x
Maka dengan Rx sama dengan 1/x didapat enter. Lalu kita tulis persamaan 5 adalah fx sama dengan ini pangkat integral Rx dx enter. Oke. Setelah itu kita langsung ke persamaan 6. Persamaan 6 adalah kita akan mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 5. Enter. Oke. Oh, salah. Ini harusnya ke persamaan 5 ya. Pantesan hasilnya jadi sama. Oke. Setelah itu kita langsung ke persamaan 7. Persamaan 7 adalah kita boleh salin ini. Oh. Enter. Lalu kita move ke persamaan 8. Persamaan 8 ini adalah X. Kita enter. Lalu kita akan menulis keterangan, yaitu karena telah diketahui fx sama dengan x, selanjutnya kita enter. Lalu kita tulis juga keterangan kalikan fx ke persamaan 1 menjadi enter. Lalu kita tulis persamaan 9 sama dengan persamaan 8 dalam kurung persamaan 1. Enter. Oke. Setelah itu kita tulis persamaan 10. Persamaan 10 adalah kita tulis hasil ini ya. Kita copy dulu. Kita paste. Ini 2x 2y kuadrat x. Ini x kuadrat ya jadinya karena dikali x kan tadi di sana. X kuadrat ditambah 2 ditambah 3x ya. 3x kuadrat. 3x kuadrat y. X ditambah ini jadi pangkat 3 terus 2x kuadrat y
X kuadrat Y. Oke deh, kita enter. Habis itu kita tulis keterangan sehingga hasil kali fx sama dengan x kebersamaan 1 adalah, kita tulis yang ini, enter. Lalu kita akan nulis keterangan misalkan. Oke. Lalu kita tulis persamaan 11 adalah M sama dengan M-nya yang ini ya. Persamaan 12 adalah, kita tulisnya ini. Oke. Enter. Lalu kita tulis keterangan bahwa maka do M per do Y, kita nyari dulu do M per do Y ya. Do M per do Y. Nah, maka do M per do Y adalah enter. Kita tulis persamaan 13 sama dengan do per do Y. Nah, kita tulis ini. Kita copy di sini. Oke, kita enter. Lalu kita tuliskan do N per do X dan do N per do X. Do N per do X adalah, kita enter. Kita tulis persamaan 14. Persamaan 14. Nah, kita copy ini. Kita ganti dengan do per do X dikali yang ini. Oke. Enter. Nah, setelah itu kita lihat ternyata hasilnya itu sama ya. Karena hasilnya sama, berarti kita akan copy ini nih. Nanti kita rubah-rubah sedikit. Kita copy di sini. Karena ini jadi sama dengan ya. Maka persamaan diferensial yang telah dikalikan faktor pengintegralan integralnya merupakan persamaan diferensial eksak. Oke. Eksak. Kita buat. Oke, jawaban yang C sudah ketemu. Selanjutnya kita akan menyelesaikan yang D. Oke, kita cari dulu soal yang D mana. Yang D. D ini dia.
Bukan. Ini nomor berapa? Ini nomor 2. Jauhan ya. Nah, nomor D. Tentukan solusi untuk persamaan yang C. Oke, kita tulis dulu D-nya. Oke, pertama-tama di sini kita akan menuliskan keterangan dulu ya. Oke. Lalu kita juga akan menuliskan keterangan bahwa karena pada bagian B telah dimisalkan bahwa yang itu ya, yang ini, yang M tadi, yang M sama dengan 2Y kuadrat X min X kuadrat ini, M ini, dan N-nya yang ini. N-nya mana ya? Tar. Kayaknya ada yang salah deh. Oh, enggak. Ini N yang ini. Maka kita akan menuliskan sehingga mencari solusi dengan U X, Y sama dengan integral N dy ditambah LOLX SLX. Kita enter. Lalu kita akan tulis keterangan. Turunkan persamaan 1 terhadap X. Enter. Sebentar, ada yang terlewat sepertinya. Oh, ini di sini. Nggak langsung ke sini. Tapi kita ke persamaan 1 dulu. Persamaan 1 sama dengan U integral X pangkat 3. Kita cari X pangkat 3 dy. X pangkat 3 dy ditambah integral 2 kali X kuadrat Y dy tambah LX. Kita enter. Oke, selanjutnya kita akan tulis keterangan
turunkan persamaan 1 terhadap X. Enter. Setelah itu kita juga menulis keterangan du per du X. Ini dari sini aja ya. Ininya diganti sama U. Du per du X adalah enter. Kita masuk ke persamaan 2 sama dengan kita ini aja jadi du per du X pangkat 3Y. Kita tulis manual aja. X pangkat 3Y ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah LX. Kita enter. Setelah itu kita akan menulis keterangan telah diketahui bahwa du per du X sama dengan M. Lalu kita langsung masuk ke persamaan 3, di mana persamaan 3 ini adalah M sama dengan ini. Lalu kita enter. Oke. Lalu kita tulis keterangan berdasarkan persamaan 2 dan 3 didapat. Enter. Kita masuk ke persamaan 4. Persamaan 4 ini adalah persamaan 2 sama dengan RHS persamaan 3. Enter. Nah, setelah itu kita langsung ke persamaan 5 ya. Persamaan 5 ini adalah LHS persamaan 4 dikurangi 3x kuadrat plus 2y kuadrat X. Ini tiga X kuadrat Y ditambah 2Y kuadrat X setelah itu sama dengan RHS persamaan 4 dikurangi ini juga. Enter. Nah, telah muncul persamaan 5. Selanjutnya kita akan langsung ke persamaan 6. Persamaan 6 adalah LX sama dengan integral minus X
minus X kuadrat. Minus X kuadrat dx ditambah C1, enter. Setelah itu kita tulis keterangan sehingga U X, Y sama dengan C, kita enter. Lalu kita tulis persamaan 7, di mana persamaan 7 ini kita akan mensubstitusikan persamaan 6 ke RHS persamaan 1. Oke, sama dengan C, enter. Oh, maaf, ada yang salah ternyata. Substitusikan persamaan 6, nah, oke. Sudah tampil persamaan 7, selanjutnya kita ke persamaan 8. Persamaan 8 ini adalah X pangkat 3Y. Ini kita langsung salin aja ya. X pangkat 3Y. X pangkat 3Y ditambah X kuadrat Y kuadrat X kuadrat Y kuadrat dikurangi sama dengan K, enter. Oh, maaf. Ini salah ya. Ini di bawah. Enter. Setelah itu kita akan menuliskan keterangan di mana K sama dengan C min C1. Enter. Selanjutnya kita sudah mendapat jawabannya bahwa solusi dari persamaan tadi adalah X pangkat 3Y ditambah X kuadrat dikali Y kuadrat dikurangi sepertiga X pangkat 3 sama dengan K. Tapi kita di sini memperjelas, kita tulis jadi solusi persamaan diferensial. Kita tulis lagi soalnya ya. Mana tadi ya soalnya? Yang di atas ya. Oke, kita plastik sini adalah ini. Nah, kita tebalkan dulu ya. Nah, belum ternyata. Nah, teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.